warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran kelas rangkap. Baik, pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Pembelajaran kelas rangkap juga mengandung arti bahwa seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda. Adapun perlunya pembelajaran kelas rangkap, ada beberapa alasan yang penting yang menyebabkan perlunya pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan, yaitu yang pertama, alasan geografis. Lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi dan pemukiman penduduk yang jaraknya berjauhan, serta adanya ragam mata pencaharian penduduk, misalnya orang yang berladang, mencari ikan, bahkan menebang kayu atau mencari sesuatu di hutan. Maka hal ini dapat mendorong penggunaan pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, ada alasan demografis. Mengajar murid dengan jumlah yang kecil atau murid yang tinggal di pemukiman yang jarang penduduknya, maka pembelajaran kelas rangkap merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Dengan demikian, setiap tingkatan kelas hanya beberapa saja muridnya, agar tidak ada pemborosan dalam tenaga guru. Nah, maka pembelajaran kelas rangkap merupakan cara pembelajaran yang dapat dibilang praktis dan ekonomis. Alasan yang ketiga yaitu kekurangan guru. Meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Apalagi bila secara geografis daerah tersebut sulit dijangkau, maka akan membuat guru takut ditugaskan di daerah itu. Nah, rendahnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil juga disebabkan beberapa faktor, misalnya mahalnya harga keperluan sehari-hari, sulitnya alat transportasi, gaji yang terlambat, bahkan terbatas peluang untuk mendapatkan pengembangan karirnya. Oleh karena itu, untuk menjadi guru di daerah seperti itu perlu adanya keikhlasan dan penuh sukacita dan kesiapan mental dari guru tersebut. Adapun yang keempat yaitu keterbatasan ruang kelas. Nah, di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit, tidak memerlukan ruang kelas lebih banyak, tetapi di daerah lain meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlahnya rombongan belajar lebih besar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu menggabungkan dua atau lebih kelas yang diasuh atau dibimbing oleh guru. Dengan demikian, pembelajaran kelas rangkap diperlukan. Yang kelima, kehadiran guru. Nah, ketidakhadiran guru bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil, di kota besar pun juga mengalaminya, seperti di Jakarta. Musibah banjir dapat menghambat kehadiran guru untuk melaksanakan tugasnya. Guru yang tidak kena musibah harus mengajar kelas yang tidak ada gurunya. Belum lagi alasan lain, misalnya sakit, cuti, atau ada kegiatan berkaitan meningkatkan profesional dan kualifikasi guru. Adapun tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap, yang pertama ada kuantiti dan ekotiti. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, pembelajaran kelas rangkap memungkinkan kita untuk memenuhi asas kuantiti atau jumlah dan ekotiti atau pemerataan. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar jumlahnya. Di samping itu, kita mampu memberikan layanan yang lebih merata. Yang kedua yaitu ekonomis. Pembelajaran kelas rangkap memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan. Betapa tidak,
Dengan seorang guru atau beberapa guru saja, proses pembelajaran dapat berlangsung. Demikian juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas. Proses pembelajaran tetap dapat berlangsung, jadi secara ekonomis biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akan lebih kecil. Oleh karena itu, dengan jumlah dana pendidikan yang sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit, kecil, dan terpencil sekalipun. Yang ketiga, pedagogis. Sudah seringkali bahwa pendidikan dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang mandiri. Lulusan kita dinilai kurang kreatif, bahkan cenderung pasif dan mudah menyerah. Pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan pembelajaran kelas rangkap menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid. Apabila Anda mempelajari lebih lanjut pembahasan pembelajaran kelas rangkap, maka Anda akan menyimak bahwa seorang guru dalam pembelajaran kelas rangkap akan berusaha agar murid aktif dan mandiri. Yang keempat, ada keamanan. Dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap, pemerintah dapat mendirikan sekolah dasar di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, pembelajaran orang tua terhadap keselamatan anaknya berkurang. Mengunjungi SD yang jauh dapat menyebabkan anak terlambat masuk sekolah. Bahkan mungkin saja terjadi kecelakaan pada saat murid pergi atau pulang sekolah. Prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap ada 4. Yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran kelas rangkap, guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, prinsip utama pembelajaran kelas rangkap adalah kegiatan belajar mengajar terjadi secara bersamaan atau serempak. Kegiatan yang terjadi secara serempak itu harus bermakna, artinya kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan murid dan dikelola dengan benar. Dengan demikian, jika ada kegiatan yang dikerjakan murid hanya untuk mengisi kekosongan saja, maka bukan pembelajaran kelas rangkap yang diharapkan. Yang kedua, kadar waktu keaktifan akademik atau WKA tinggi. Selama pembelajaran kelas rangkap berlangsung, murid aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran kelas rangkap tidak memberi toleransi pada banyaknya WKA yang hilang karena guru tidak terampil mengelola kelas. Misalnya, waktu tunggu yang lama, pembentukan kelompok yang lambat, atau pindah kelas yang memakan waktu. Makin banyak waktu yang terbuang, maka makin rendah kadar WKA. Namun, perlu kita ingat bahwa WKA tinggi tidak selalu berkadar tinggi. Kualitas pengalaman belajar yang dihayati murid sangat menentukan WKA. Kualitas dan lamanya kegiatan berlangsung menentukan tinggi rendahnya kadar WKA. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam pembelajaran kelas rangkap, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Agar mampu melakukan hal ini, guru harus menguasai berbagai teknik menghadapi 2 kelas atau lebih pada saat yang bersamaan, dapat kemudian mampu meyakinkan murid bahwa guru selalu berada bersama mereka. Bukan pekerjaan yang mudah, guru harus mampu melakukan tindakan instruksional dan tindakan dengan penyampaian isi kurikulum seperti menjelaskan, memberi tugas, atau mengajukan pertanyaan. Tindakan pengelolaan adalah tindakan yang berkaitan dengan penciptaan dan
pengembalian kondisi kelas yang optimal. Misalnya, menunjukkan sikap tanggap dan PK, mengatur tempat duduk, memberi petunjuk yang jelas, atau menegur murid. Yang keempat, ada pemanfaatan sumber secara efisien. Sumber dapat berupa peralatan sarana, orang, dan waktu. Agar terjadi WKA yang tinggi, semua jenis sumber harus dimanfaatkan secara efisien. Lingkungan, barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru pembelajaran kelas rangka. Demikian dengan orang dan waktu. Murid yang pandai dapat dimanfaatkan sebagai tutor. Waktu harus dikelola secara cermat sehingga menghasilkan WKA yang berkadar tinggi. Adapun model dasar pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, ada 3 model dasar pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Model yang pertama ada model 221. 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. Pada model PKR 221 ini, seorang guru mengajar 2 kelas, misalkan kelas 5 dan kelas 6, dengan 2 mata pelajaran IPS dan IPA dalam satu ruangan. Yang kedua, model PKR 222, 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. Pada model pembelajaran kelas rangkap 222, guru menghadapi 2 kelas, misalnya kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar mata pelajaran matematika di kelas 5 dan IPA di kelas 6. Topik yang diajarkan tidak memiliki saling keterkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam 2 ruangan berdekatan yang berhubungan dengan pintu. Yang ketiga, model PKR 333. 3 kelas, 3 mata pelajaran dalam 3 ruangan. Pada model pembelajaran kelas rangkap 333, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran, misalnya kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA dalam 3 ruangan. Adapun pengelolaan murid, kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan salah satu forum atau tempat untuk melakukan belajar mandiri, karena dalam kelompok belajar, murid dapat berlatih dan bekerja sama, saling membantu dalam belajar, dan saling mendorong atau memberi semangat dalam belajar. Kelompok belajar menjadi sangat penting karena tidak selamanya dapat bersama murid-murid di satu kelas. Guru kadang-kadang harus pergi ke kelas lain untuk mengajarkan kelas tersebut. Pada saat itulah kelompok belajar menjadi sangat penting. Kelompok belajar adalah sekumpulan murid yang terdiri dari beberapa orang atau 5-6 orang yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan belajar secara bersama dan dalam waktu yang telah ditentukan. B. Cara membentuk kelompok belajar. Yang pertama, kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan. Dalam kelompok belajar ini, murid-murid dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya. Contohnya, kelompok A terdiri dari murid-murid yang berkemampuan cepat. Kelompok B terdiri dari murid-murid yang berkemampuan sedang. Dan kelompok C terdiri dari murid-murid yang lambat. Kelompok C merencanakan kegiatan kelompok belajar. Ada 5 aspek yang perencanaan kegiatan kelompok bekerja yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan bagaimana cara murid bekerja bersama-sama. Yang kedua, menentukan program training atau latihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama. Yang ketiga, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar kerja secara teliti. Yang kelima, memutuskan bagaimana belajar bersama akan dievaluasi. Bagian D, cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok. Yang pertama, setiap murid diharuskan mengemukakan gagasan
Yang kedua, setiap murid diberikan kesempatan untuk berbicara kelas rangkap. Yang ketiga, murid memperhatikan dan dapat menangkap gagasan atau pendapat yang lain. Yang keempat, menanyakan pada murid lainnya apakah mempunyai gagasan, berikan alasan untuk setiap gagasan, dan diskusikan bila ada gagasan yang berbeda. Mendorong murid untuk bertanya, memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar. Sekolah dan guru dapat berhubungan dengan lingkungannya dan sumber belajar yang lain dapat digunakan oleh murid-murid sebagai sumber belajar. Guru dapat mengungkap, menggali, dan memanfaatkan kekayaan alam yang serba melimpah untuk menunjang pendidikan. Adapun disiplin kelas, aturan rutin kelas atau ARK adalah aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar. Jadi memiliki aturan yang jelas dan bagaimana cara untuk melakukannya merupakan sesuatu yang penting bagi seorang guru PKR. Berikut ada contoh ARK bagi guru, yaitu papan tulis, alat tulis, sumber bahan, dan tutor. Selanjutnya kegiatan siap atau KS. Kegiatan siap atau standby aktivitas adalah suatu kegiatan yang sudah disiapkan oleh guru jauh sebelumnya, dan apabila ditemukan masalah maka KS dapat digunakan. Berikut ini adalah KS yang dapat digunakan dalam kelas PKR, di mana murid dapat mengerjakannya dengan baik secara individual, secara kelompok, atau secara klasikal. Apabila mereka telah menyelesaikan suatu pelajaran, sementara perhatian guru masih pada murid lain yang selesai, maka murid ini sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan.